Wes mulai ya? Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini saya bertemu dengan Mas Tommy Haryanto. Selamat sore Mas. Sore Mas. Meskipun ini bengi Mas, Iya. anggap aja sore. Siap. Kondisi Mas? Siap? Alhamdulillah sehat. Jadi sedikit ya, udah nggak main bola ya, jadi ya badannya agak Melar. Nah ini kalau ngomong soal Mas Tommy ini istimewa sebenarnya karena keluarga sepak bola, kakak Ya. beradik sepak bola sama. alhamdulillah. Beliau ini kan adiknya Indrianto Nugroho. Ya. Mas, kakak adik jadi pemain nasional, sama-sama pernah berlatih di Italia. Itu memang keluarga waktu itu dari kecil memang apa ya, sudah mengarahkan ke sepak bola atau memang karena kecintaan sendiri? Ya pertama emang garis keturunan kami di keluarga besar dari buyut itu memang semua pemain bola ya. Jadi ada di kampung kita di Cangkol, namanya Cangkol Bekonang Sukoharjo. Jadi Bekonang bukan terkenal ciunya aja ya. Oh, iya. Jadi kita keluarga di Bekonang itu emang terah kita istilahnya dari pemain bola. Jadi kami ini generasi ketiga kalau nggak keempat. Jadi dari buyut, eyang semua itu main bola. Jadi kita di sepak bola ya apa yang bakat kan, dari bakat akhirnya kita dikasih orang tua untuk bekerja keras di sepak bola dari latihan. Itu akhirnya ya alhamdulillah kita dapat sampai saat ini kita masih hidup di sepak bola. Berarti kecil sejak SD ini sudah Saya kelas 5 SD. SSB. Iya, masuk SSB. Kalau main bola sih dari kecil ya. Ya. Karena di rumah pun juga berdua main bola kan gitu kan, sampai pecah kaca, pecah lampu itu udah dari kecil sama kakak. Jadi udah main bola karena ibu juga main bola, ayah main bola kan. Jadi gennya kuat di sepak bola. Dan memang gede ini wis gede bal-balan ini. Iya. Gak salah lek neng omah bal-balan. Ah, Mas, ini kan Mas Indrianto terkenal di posisi striker sampai di posisi gelandang. Itu memang sengaja dipisah seperti itu atau apa pilihan sadar bahwa kalau Mas Tommy bakatnya di gelandang? Ya emang sebetulnya semua striker, ayah striker, ibu striker. Dulu kan di Galanita Putri Mojolamban ibu saya striker. Saya malah di awal di waktu di kampung pun saya sebetulnya pemain belakang ya, karena beranggapan dulu kan saya badan saya gemuk. Di waktu main bola pertama tuh gemuk, dari kecilnya juga saya udah gemuk kan gitu. Akhirnya ya udah main belakang. Setelah kesini akhirnya main di gelandang. Sebetulnya waktu di Primavera di Barenti pertama pun juga main belakang. Jadi mengalir aja gitu. Akhirnya saya juga nggak untuk jadi striker juga kurang cocok kan gitu kan, baik karena badan gemuk kan gitu kan. Gak enak juga bersaing sama kakak ya. Iya. Ya biarin yang adiknya yang umpan kan gitu kan. Gitu sih. Dari SSB di Solo kemudian lanjut ke Diklat Salatiga ya? Iya, di kelas 3. Jadi dari saya dulu di SSB Fortuna Sukoharjo bareng tuh sama kakak. Akhirnya kakak saya masuk ke Diklat Arseto, terus saya juga ikut nyusul. Nah, dari Diklat Arseto itu kakak saya udah dipanggil ke timnas waktu itu karena timnya kakak saya itu di Solo udah jadi terkenal karena emang tim yang punya prestasi kan gitu kan. Akhirnya orang tua ya mosok nggak bisa sih kayak kakakmu kan gitu kan, bahasanya iya, gitu iya, Mas. Jadi akhirnya saya juga punya motivasi, udah akhirnya saya disuruh ke Diklat Salatiga, seleksi juga. SMA langsung Diklat Salatiga? Iya, SMA di Salatiga, SMA kelas 6. Berapa tahun di Salatiga? Saya di Salatiga setahun karena waktu ikut antar PPLP saya dipilih untuk timnas U16. Jadi saya ikut timnas 16, pulang dari timnas 16 saya disuruh pindah ke Ragunan. Iya. Di Salatiga angkatannya? Angkatannya kalau saya itu barengan saya Agus Supriyanto yang Persija. Oh iya. Nah itu terus Andi Swantoro,
Terus angkatan yang itu saya yaitu yang Agus Supriyanto sama Andi, terus apa lagi tuh ya? Ya itu sih Ini yang Maradona. Tugio Tugio. udah masuk dulu, cuman 16-nya bareng saya. Oh iya ya. Kan kalau Bareti ketemu Nova Arianto. Iya, saya tuh di Bareti ya, terus Nova Arianto, Karis, Tugio, Imran Amari, Uston. Itu yang notabene di Bareti yang sampai sekarang masih di dunia sepak bola kan itu kan, kayak Sugiantoro pun sebetulnya sebentar sih. Iya. Nah, Bejo itu sebentar, sempat nyusul tapi main sekali terus dia karena nggak betah pulang. Lah kalau sama Nova itu kan sama-sama Bareti, sama-sama di Klat Solo 3. Itu satu angkatan. Enggak, kalau sama Coach Nova itu saya malah di Haornas U15 waktu juara Jawa Tengah, dari juara nasional Haornas sama Coach Nova. Jadi dari kecil terus ke Bareti bareng. Cuman di 16-nya yang enggak. 16 sama 19 kalau seleksi pre-olimpik sempat bareng. Tapi saya yang masuk Coach Nova kan enggak. Akhirnya yang Coach Nova ke Persebaya, saya ke Pelita, terus ke ITA itu. Nah dari situ U23, akhirnya Coach Nova kan langsung ke senior. Saya selesai senior, Coach Nova agak baru masuk senior waktu itu. Berarti dari Diklat Solo 3 16 baru ke Ragunan, dari Ragunan ke Italia. Ke Italia, Iya. Bareti. Iya. Nah, Mas waktu ke Italia ini kan lama ini waktu ya, bukan hitungan 1-2 bulan ya, Iya. tapi hitungan tahun. Berlatih di Italia. Mungkin kalau ciu bekunangnya inilah aroma alkoholnya Italia mungkin masih ini ya, Iya. masih bisa menyesuaikan. Tapi soal kehidupan Solo dengan Italia Ya, yang pasti pertama kita hidup di sana kan menyesuaikan dari makanan, ya. kan biasanya sego pecel ini spaghetti kan gitu. Biasanya sate ini pizza kan gitu kan. Terus cuaca itu yang pertama yang sedikit bermasalah. Tapi setelah sekian, kalau bahasa oke, kita mesti belajar juga. Dalam arti kita juga harus belajar bahasa Italia, apa yang kita tempati kan, kulturnya juga kita belajar. Akhirnya kita bisa adaptasi di sana dengan ya baik, karena dibantu dengan orang kampung yang sangat baik kan, dalam artian mereka mau menerima kita, bersosialisasi dengan baik. Akhirnya ya udah setahun betah. Akhirnya saya balik lagi ya udah dengan Coach Nova, Coach Imran, semua Coach Uston, semua akhirnya dengan kloter terakhir itu ya kita udah biasa, udah bisa tinggal dengan ya nyaman kan. Kalau perbedaan pola latihan Mas dari Ya. latihan yang Indonesia dengan latihan di Kalau latihan sih sebetulnya sama ya, cuman karena di sana juga kompetisinya sih sebetulnya. Ya dari ya sekarang alhamdulillah sih udah bagus ya sekarang ya di kita, kan ada liga, banyak swasta juga ada liga, terus ada EPA. Itu sih waktu kita pertama kan di sana kompetisinya bersama dengan lawan tim Serie A-nya kan. Iya. Walaupun mainnya di pinggirnya stadion kan gitu kan. Jadi lawan tim Serie A di sana yang notabene bagi ada di tim level A-nya nantinya kan gitu. Itu sih pengalaman itu. Terus kalau latihan harian ya kita berada di latihan yang benar-benar level atas. Karena kan kita di sana kan nggak bisa dengan main cuman yang kontrol bola, harus cepat berpikir, karena kan tahu sendiri Italia dulu kan terkenal pressing ya, catenaccio-nya juga kan gitu kan. Jadi itu yang saya belajar dari dulu waktu jadi pemain di sana. ini kalau ingat teman-teman Primavera Bareti pasti yang nyantol sampai hari ini tuh latihan shadow Mas ya. Yang jarang dimiliki tim-tim pelatih yang lain. Latihan shadow nih yang dulu namanya Coach Romano Mate kan. Jadi saya juga pertama datang itu tuh shadow-nya tuh hampir satu, ya istilahnya satu, namanya kalau di kita kan latihan pertamanya itu sampai lama ya, itu tadi pergeseran shadow defending karena terkena catenaccio tadi kan, bertahan kuat dia counter attack. Itu sih yang pertama sampai kita benar-benar yang jenuh latihannya gitu-gitu aja dengan Coach Romano Mate yang terkenal galak kan gitu kan. Itu sih Mas yang sangat benar yang tadi Mas sampaikan ya.
itu yang nggak akan terlupa sama beliau. Dan dari Italia berarti lanjut tim nasionalnya tetap Mas ya? Ya, Sampai senior Mas ya? senior, saya senior di SEA Games, pra Piala Asia sama pra Piala Dunia. SEA Games berapa Mas? Yang tahun 2000 mendapat medali perunggu. Perunggu itu? Ya, yang kita semifinal kalah sama Vietnam, terus akhirnya kita menang lawan Singapura di peringkat 3. Ini 2000 ini di mana? Di 99 ya, Brunei. Brunei ya? Iya, Brunei. Dia sama Coach Aji. Iya. Saya hitungannya kan naik pangkat nih dari 23 ke senior kan saya, Bambang, terus Oh, iya, ini. Andrian Mardiansa. Pertamanya Bambang Pamungkas itu ya? Ya, ya itu. Ah Mas, waktu pulang dari Italia ke Indonesia akhirnya main di Pelita Jaya Mas. Itu apa ya? Kan waktu itu nggak semuanya kan, Nggak. anak-anak Bareti kayak Gusto Nawawi balik ke Persibaya, Karis Yulianto main di Arema. Kalau nggak salah, Stomy main ke Pelita. Ya. Ya, waktu itu saya emang balik ke Pelita karena beranggapan ya waktu di Itali kan sama Pak Nirwan ya. Jadi kalau saya pribadi ya saya harus balik ke sana. Nah, itu kan karena ya udah dipercaya untuk kembali ke Pelita ya karena semua juga kakak saya waktu itu kan semua pada balik ke sana gitu. Tapi waktu itu emang sebetulnya saya itu untuk Pelita di Liga Remajanya. Jadi umur saya kan waktu itu masih berapa? Itu kan ada waktu itu ada Liga Remaja kan. Jadi saya ikut Pelita waktu itu, akhirnya ada pelatih senior waktu itu Coach Selimir yang mengundang saya untuk latihan di senior. Akhirnya saya bertiga latihan ke senior. Ya dari situ ke senior bilang saya harus ikut ke senior. Berarti umur berapa Mas masuk senior? Ya umur kelahiran 98, 20. 20 ya? Ya kan saya 78. Ya karena istimewa itu tadi kan. Ya. Mungkin keberuntungan saya waktu itu kan karena ya kita kan pemain muda di situ kan ada legend semua kan. Iya. Ansari Lubis, Dijan Kusevic, Mabuang Kesak. Terus habis itu datang Coach Mas Bima. Akhirnya saya belajar dan punya motivasi untuk oh iya belajar sama mereka gimana kan gitu kan. Waktu itu kan saya masih akhirnya saya nggak boleh main lagi kan di Liga Remajanya karena di senior waktu Liga Kansas. Iya, Liga Ya, Kansas. Liga Kansas itu ya akhirnya dari situ bisa ke timnas. Karena bareng pemain-pemain top di Iya. gelandang ya. Ya, Yang waktu itu siapa yang nggak tahu Ya. Ansari Lubis ya. Ya, ya. Lalu munculnya Bima Sakti. Ya. Nah, waktu bareng mereka Mas, rasanya apa Mas? Ya, Minder atau? ya pertama agak sedikit sungkan kan gitu kan karena kita dari junior istilahnya sama kan naik ke senior pertama sungkan tapi kan karena mereka juga membimbing akhirnya kita lepas. Yang penting kita respect kan dalam artian respect menghargai mereka senior tapi kalau di lapangan kan ya udah kita mungkin seperti teman biasa setelah bertanding kayak kita biasa kakak adik kan gitu kan akhirnya saya dari situ belajar oh iya ya udah kita fokus aja ke permainan ya udah saya ditugaskan begini ya udah saya jalanin apa yang dia mau ya udah kita support satu untuk kepentingan tim kan gitu. Dari Pelita itu bertahan sampai 4 musim ya. Pelita kemudian dijual ke Krakatau Steel, ya. Krakatau Steel. Ya itu terus Pelita itu kan waktu itu terus dijual ke Krakatau Steel kan ada 6 pemain nah saya kan nggak termasuk jadi akhirnya saya waktu itu kan manajer saya di timnas kan Pak Muhammad Jan Almarhum Oh iya. ya yang Bea Cukai itu dia sempat juga nawarin emang dari awal waktu di timnas pun udah bilang kamu ikut saya aja kan gitu kan tapi kan saya hubungan dengan Pak Nirwan saya bilang terus akhirnya Pelita dijual terus saya bilang beliau udah lu ikut saya akhirnya saya ke Ramangun itu Ke Persijatim. iya 2 tahun Persijatim ini mungkin anak zaman sekarang juga nggak tahu. Iya. Persijatim sekarang jadi Sriwijaya ya betul FC. Dari Persijatim dulu tim Jakarta Timur home-base-nya di Stadion Bea Cukai Rawamangun. Itu waktu Persijatim pindah ke Solo, ikut Mas? ikut jadi saya hitungannya tuh ya dari Pelita Solo Persijatim Solo Oh iya, Pelita sempat main ke iya Solo ya? iya terus Persis Solo kan ya itu mungkin rezeki saya keberuntungan saya bisa bela tim walaupun bukan asli istilahnya udah bermain di Solo kan sebelum balik kampung kan jadi kemarin tuh itu cerita
Jadi ke Persija Timur itu kan ada 2 tahun. Yang tahun pertama kan saya habis sakit, masih disuruh bertahan sama Pak Zen, karena berikutnya baru saya menjadi kapten kan waktu itu, karena udah sembuh latihan dengan Pak Yusak waktu itu. Oh iya. Ya akhirnya saya disuruh latihan masih disuruh bertahan Sakit apa, lagi. Mas? Kayak hepatitis. Jadi karena kondisi waktu itu kita kan terakhir tuh, jadi saya ngerasa nggak enak, akhirnya ketahuan hepatitis harus rest lama. Hampir setengah musim saya nggak main di waktu Persija Timur. Iya, waktu Persija Timur pindah pertama ke Solo. Dan dari Persija Tim itu ke Jepara ya. Jepara. Terus balik lagi ke Pelita. Saya 2 tahun di Persija Jepara, karena itu mungkin kalau menurut saya pribadi di karir itu langkah salah buat saya, karena saya sempat pindah ke Jepara itu bukan karena pas sempat turun sekali kalau saya. Ini saya ngerasa turun banget, akhirnya sempat naik di Pelita Purwakarta waktu itu. Oh iya. Yang jadi Pelita Karawang. Iya. Nah, di situ saya terus naik ke divisi utama kan. Nah, habis dari situ saya pindah ke Sleman. Sempat ke Persiku Kudus kan, Mas? Ya, habis dari Sleman Ke Persiku Kudus. Nah, habis Persiku Kudus, waktu itu di Kudus saya cedera lutut waktu itu, ya yang kanan atau yang kanan. Setengah musim, akhirnya saya mundur menyembuhan, akhirnya balik ke Persis. Karena pengen deket keluarga kan, dengan kondisi kaki yang istilahnya sudah berat. ya kan, dalam artinya gini Mas, kita kan pemain kalau udah bekas cedera itu kan kadang tanda kutip kan. Iya. Nah kan, udah yang penting saya baru bisa bermain dekat rumah dengan kondisi yang ini, akhirnya udah saya bertahan semusim di Persis. Berarti itu Persis itu pelabuhan terakhir ya? Iya, kalau nggak ada LPI itu terakhir kan gitu kan. Saya sempat ke Manado kan. Oh yang iya, LPI. iya. Ya, yang LPI. Dan di Persis Solo itu senior anak Solo Ya, kapten ya? saya waktu itu kapten dengan Coach Kenano Pajenal, Iya. sama Eko Kanjel tau, Eko yang Gresik, Kanjel, ya. nah dulu Petro, sama dia tuh bertiga. Akhirnya saya bertahan di Persis dengan kondisi waktu itu kan habis APBD, nggak ada APBD kan. Oh iya. Nah, akhirnya yaudah kita jalani sampai selesai. Akhirnya Persis tetap di level utama. Terus saya pindah ke Manado. Udah terakhir Manado, akhirnya saya karena ngerasa ya tadi habis cedera. Sudah, Ya, akhirnya saya ambil di Jakarta sambil ngelatih, sambil nunggu tim waktu itu sih. Akhirnya dikasih ada temen yang ngajak untuk ambil lisensi buka SSB di Jakarta. Mas, sebelum cerita tentang perjalanan bersama SSB, waktu di Persis Solo itu kalau nggak salah di salah satu pertandingan itu nggak ada ban kaptennya, Mas? Ya, Tali rafia ya? bukan tali rafia. Mas tahu solatif buat paket dulu ya? Oh iya. Nah, solatif yang warna coklat. Nah itu. Kenapa itu? Dia emang nggak ada. Akhirnya ban kapten itu pakai itu. Oh, itu waktu pertandingan lawan apa? Waktu pertandingan pertama. Pembukaan lawan kalau nggak salah. Di manaan ya? Ya betul, di mana? Di sini saja. Saya kan juga satu grup sama Deltras waktu itu. Waktu itu Deltras. Ini jangan-jangan ininya apa? Kitmannya lupa bawa itu. Enggak, emang itu kayaknya memang belum ada waktu itu. Belum. Akhirnya dikasih itu, saya itu ada fotonya. Nah, Mas, Ingat itu. setelah itu fokus di Pelatih di SSB ya? SSB. Kenapa pilihannya ke SSB? Ya karena SSB tempat yang bagus untuk belajar ya. Kalau kita berbicara melatih itu kan juga banyak tantangan, banyak tekanan kan gitu kan. Jadi saya belajar mulai benar-benar dari bawah itu saya lama. Sampai bisa alhamdulillah bisa kayak gini ya, saya belajar di Jakarta dalam artian di SSB. SSB apa Mas Jakarta? Saya pertama itu ada namanya SSB Lintas Halim. Di Halim di Komplek AU. Kok malah di Jakarta nggak di Solo? Ya karena saya berpikir di Jakarta dekat dengan ibu kota ya, dengan harapan asumsi kan sorot media. Oh iya. Jadi itu pilihan. Strategi. Ya walaupun jauh dari keluarga ya, tapi itu untuk karir kan gitu kan. Ya harus mau nggak mau kan gitu. Kayak dulu kita pilihan dalam sepak bola pas sekolah. Kalau milih sepak bola ya sekolah ketinggalan ya. Maaf kan gitu. Jadi itu. Nah, nama sampean itu kan sebenarnya sebagai pemain tim.
Reti, tim nasional, Pelita Jaya, Persija Tim, Persis Solo. Pilihannya kenapa ke SSB enggak? Ya sebenarnya kalau dengan nama Tommy Haryanto itu kan ke tim senior sebenarnya bisa. Ya proses ya, kalau saya belajar mulai dari bawah, dari proses itu tadi kan. Ya mungkin bisa aja, teman kan ada suatu saat dalam artian ini kayak di level atas ada bentuk tekanan. Kita kalau belum siap, kan gitu kan. Ya contoh kan kayak kemarin di Liga 2 Persis, ya kan dengan kondisi dengan Coach Eko tekanan akhirnya yang kita, ya walaupun saya itu paling nggak saya bisa bantu Coach Eko menyelesaikan dalam artian di dalam tim itu kan banyak faktor kan, bisa support beliau menyelesaikan masalah itu kan, paling nggak itu yang saya belajar dari bawah, dari SSB itu saya belajar dari situ, akhirnya bisa bantu Coach Eko memecahkan masalah dalam artian tetap mensupport beliau dengan ya itu tadi kondisi tekanan kan luar biasa kan, dalam Persis lagi kan. Targetnya harus Liga 1, kalah sekali, draw sekali, itu udah kayak apa? Ya kita support tetap sesuai desk job kita kan gitu. Ya, jadi waktu di Persis Solo Liga 2 itu 2021 itu untuk pertama kalinya asisten di tim senior. Ya. Saya sempat sih sama Coach Nova waktu dituankan Liga 3 di Lampung Sakti waktu itu. Saya sempat jadi asistennya Coach Nova di Lampung Sakti lah. Kemarin diajak Coach Eko untuk pulang dengan Pak Kaisang untuk bantu Persis di Liga 2 yang naik ke Liga 1 kemarin. Dan akhirnya langsung juara naik ya, Liga 1. Alhamdulillah sih walaupun ada nama Tommy alhamdulillah sih walaupun ya terakhirnya saya di akademi paling enggak saya bisa diawal sama Coach Eko tadi pembentukan dari pertama kan saya sama Coach Eko kan. Ya support beliau bisa menjadikan timnya lolos ke Liga 1, alhamdulillah itu sih walaupun terakhir saya di akademi, jadi itu menurut saya udah catatan alhamdulillah buat saya, buat perjalanan karir saya. Jadi perjalanannya di SSB lebih panjang Mas ya? Iya, saya panjang di SSB, apalagi di Bogor saya hampir dari 2014 ya, walaupun ya sempat ke Liga 3 balik lagi. Karena di Lampung itu saya kepada Lampung juga, EPA-nya saya pokoknya mungkin passion saya ada di situ gitu, lebih di anak-anak di usia muda, karena muda. Saya sadar kan saya juga pengen jadi ada beberapa anak yang kita latih kalau naik ke senior itu udah menurut saya udah bonus buat saya kan gitu, bukan semata-mata oh ya materi ya, tapi kalau saya lebih bangga ya itu tadi pemain yang kita ambil, kita siapin bisa nembus ke senior itu akan lebih, apalagi bisa tembus timnas kan gitu kan. Nah ngomong soal tim nasional sekarang posisinya asisten pelatih tim nasional. Ya alhamdulillah sih saya dipercaya sama Coach Nova, Coach Sin, dan ya jujur Coach Nova dalam artian yang selalu support saya ya, beliau yang selalu kasih gini kita pelatih sekarang begini itu. Akhirnya kita berangkat sama Coach Sofi waktu itu dipercaya untuk bantu Coach Sin ke Turki kan waktu itu tim Piala Dunia. Wah itu kan luar biasa menurut saya untuk perjalanan karir saya kan gitu. Apalagi saya cuman yang pelatih apa sih kan gitu kan dari kampung yang kemarin dibilang ada ini itulah, saya intinya mau membuktikan bahwa perkataan itu nggak benar kan gitu kan. Ya membuktikan itu berusaha, walaupun dalam hati pertama disuruh berangkat ke Turki itu juga sempet takut kan gitu. Wah Coach Sin pelatih Liga Piala Dunia, uang bawa yang bisa ngalahin Jerman, walaupun habis itu tapi kan catatan itu yang kalau kita pelatih kan luar biasa toh Mas, kan gitu kan. Kayak saya dulu pun juga sempat main lawan pemain Sampdoria bisa ngolongin waktu di Italia, seneng masih teringat itu pemain yang dulu di Inter, Michel Serena itu saya kolongin, gue senengnya ampun sama kan. Kayak ini pelatih Piala Dunia, bayangan saya dulu bisa ndak sama waktu sama Coach Sofi Imam waktu itu. Jadi itu terus akhirnya kemarin pulang, sekarang dipercaya lagi sekarang malah di tim senior. Nah itu apalagi kan waduh luar biasa menurut saya nggak bisa, pokoknya udah wah ini nih
dalam artian apalagi di Persis sudah kemarin saya terakhir kan kontrak udah selesai, ya udah akhirnya saya fokus ke kembali punya SSB di Bogor City. Terus panggilan itu udah menurut saya rezeki yang tak ternilai ya, dalam artian ini buat belajar lagi, ya itu tadi ke depan kita siap tantangan baru. Contoh mau nggak di timnas pun ya untuk level Liga 2 dengan sesuai dengan apanya kita kan, SIM-nya kita kan gitu. Jadi ini dulu waktu jadi pemain bermain untuk tim nasional, sekarang di posisi pelatih, masuk lagi di jajaran pelatih tim nasional. Ya. Apalagi juga kan juga sama ya, kakak juga di 16 kemarin kan harapan cita-cita saya juga, saya pengen dong juga sekarang di pelatihan di timnas kan gitu kan. Ya tapi ya sekarang alhamdulillah sudah mendekati, dengan dalam artian kan sekarang membantu ini kan gitu kan, bantu support coach Shin untuk ya FIFA Matchday 2 pertandingan ini, ya siapa tahu bisa terus bisa untuk sepak bola nasional. Ini obrolannya sangat menarik ini. Mungkin itu dulu, nanti kita bertemu di obrolan yang lainnya bersama pemain, mantan pemain, pelaku sepak bola Indonesia. Itu dulu kan kawan. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola di sini saja di Omapar. Matur suwun Mas Tommy. Matur suwun Mas. Selamat sore. Sore. Iki dawa kesel.